Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Lutfi Ainurani. Saya di sini seperti biasa, seperti sebelumnya, akan mempresentasikan jurnal refleksi, namun pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif yang pertama di semester pertama dalam seminar pendidikan profesi guru. Langsung saja, saya akan mereview pengalaman belajar saya selama mengikuti perkuliahan. Banyak dan sangat kompleks sekali menurut saya isi dari mata kuliah PPA 1 yang telah saya pelajari ini. Adapun uraian dari topik per topik saya akan jelaskan, yaitu topik pertama dengan judul besar telah perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen untuk pendidikan di sekolah dasar. Topik pertama ini membahas mengenai apa-apa yang menjadi pendukung dalam merancang pembelajaran dan asesmen di sekolah dasar. Kemudian konsep-konsep pembelajaran asesmen yang di sekolah dasar yang sudah saya pelajari itu antara lain tentang pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila, konsep pembelajaran culturally relevant teaching atau CRT, tahapan-tahapan perencanaan dan asesmen pembelajaran, menganalisis CP, TP, dan ATP, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik, mengembangkan modul ajar, menyesuaikan proses pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik, merencanakan, melaksanakan, dan mengolah asesmen formatif dan sumatif, melaporkan hasil belajar, serta mengevaluasi pembelajaran dan asesmen. Pada topik pertama ini, materi tersebut dijabarkan secara garis besarnya saja. Sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa materi ini sangat kompleks dan sangat banyak sekali gitu. Terlihat dari topik pertama yang sudah saya bacakan tadi, judul yang saya telah pelajari. Kemudian pada topik yang kedua, dengan judul besar Implementasi Prinsip dan Strategi Pembelajaran Paradigma Baru dalam Perencanaan Pembelajaran dan Asesmen untuk Sekolah Dasar. Topik kedua ini difokuskan agar saya sebagai mahasiswa calon guru profesional berlatih merancang perangkat pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif. Itu singkatnya. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan bacakan topik yang ketiga tentang analisis capaian pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, anak usia sekolah dasar tentunya. Nah, pembahasan pada topik ini mengarah pada bagaimana memahami peserta didik sebagai pembelajar. Pada topik keempat, tentang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran sekolah dasar. Tapi ini saya belajar mengenai prinsip pembelajaran, prinsip asesmen, bagaimana melakukan penilaian berbasis kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, penilaian tertulis, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, penilaian ipsatif dan jurnal, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan belajar bagaimana memahami skala penilaian hasil belajar. Kemudian pada topik selanjutnya tentang laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif dalam konteks pendidikan di sekolah dasar. Adapun pada topik ini, pembelajaran difokuskan pada laporan hasil praktik pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan di sekolah tempat PPL pertama dilaksanakan. Kemudian pada topik ketujuh, refleksi praktik pembelajaran dan asesmen dalam konteks pendidikan sekolah dasar. Nah, di sini pembelajaran yang saya dapatkan lebih kepada bagaimana merefleksikan apa yang telah dilakukan pada saat mengimplementasikan prinsip pembelajaran dan asesmen melalui praktik langsung di sekolah tempat PPL 1. Kegiatan refleksi ini meninjau kembali sejauh mana kesesuaian tujuan pembelajaran yang dilakukan, apakah masih ada yang harus diperbaiki atau tidak. Pada topik ini juga, saya sekaligus belajar memahami apa itu refleksi dalam pembelajaran, tujuan refleksi dalam pembelajaran, prinsip refleksi, manfaat refleksi, dan cara melakukan refleksi. Nah, refleksi pengalaman belajar yang dipilih yaitu terletak pada topik pertama
dengan judul besar Telaah Perencanaan Pembelajaran dan Perencanaan Asesmen untuk Pendidikan di Sekolah Dasar. Mengapa demikian? Karena beralasan bahwa topik ini memberikan gambaran secara umum bagaimana cara merancang sebuah pembelajaran dan bagaimana merancang asesmen yang efektif di sekolah dasar. Nah, adapun cara saya mempelajari topik ini yaitu dengan mengikuti alur Merdeka seperti biasa. Namun pada topik ini, kebetulan alur yang dipelajari hanya dari M, E, dan R saja. Nah, alur pertama yaitu mulai dari diri. Di sini saya diarahkan untuk menanggapi dua kasus yang menggambarkan dua orang guru dengan prinsip mengajar yang berbeda. Saya menjawab beberapa pertanyaan tentang kasus tersebut sebagai pemantik untuk merefleksikan telaah perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen untuk pendidikan di sekolah dasar. Kemudian pada eksplorasi konsep, saya di sini mempelajari tentang teori-teori belajar, motivasi belajar, dan paradigma personal peserta didik seperti yang telah diuraikan pada review pengalaman belajar sebelumnya pada topik 1. Kemudian pada ruang kolaborasi, di sini saya dan rekan kerja kelompok diarahkan untuk menyelesaikan LK atau lembar kerja yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat sesuai dengan instruksi yang ada pada LMS atau Learning Management System. Nah, strategi belajar saya yang dilakukan yaitu belajar mandiri melalui LMS, tatap muka di kelas bersama dosen pengampu mata kuliah, berdiskusi dengan rekan kerja kelompok baik daring maupun luring, serta dengan mencari referensi lain di luar yang disediakan LMS. Strategi-strategi ini dilakukan agar proses pembelajaran dan memahami materi lebih mudah dilakukan, karena dengan berbagai cara yang bervariasi. Kemudian, selanjutnya ada artefak pembelajaran. Nah, yang telah berhasil saya kumpulkan yaitu terdapat pada tahap mulai dari diri dan ruang kolaborasi. Nah, pada tahap mulai dari ini berbentuk tulisan reflektif tentang tanggapan pada sebuah kasus yang disajikan. Yang sudah saya kemukakan tadi di awal, bahwa mulai dari diri ini disajikan ada dua kasus yang berbeda dengan prinsip dua orang guru yang berbeda pula, kemudian saya meresponnya. Nah, di sini berbentuk tulisan seperti biasa. Kemudian pada ruang kolaborasi, di sini artefak pembelajarannya berbentuk lembar kerja LK2, LK3, dan LK4 yang dikerjakan bersama-sama dengan rekan kerja kelompok. Kemudian terakhir di sini ada pembelajaran bermakna yang sudah saya peroleh secara garis besar, yaitu tentang bagaimana seharusnya seorang guru profesional mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendukung proses pembelajaran dan asesmen yang baik dan efektif, sehingga dapat membantu peserta didik berkembang sesuai karakteristik dan potensi yang dimilikinya. Sekian dari presentasi saya tentang jurnal refleksi mata kuliah, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.